Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangningtyang yang Aben Base, Kamis 23 Juni 2022. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baru bagi kita untuk kita memulai aktivitas dan tanggung jawab kita. Namun pada pagi hari ini sebelum kita melakukan seluruh tanggung jawab kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang Maha Kudus, Maha Mulia dan Maha Agung, segala puji, hormat, syukur, dan sembah kami naikkan bagimu sebab Engkau Allah yang layak menerima semuanya. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk kami kembali bangun, menikmati udara, kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami menunaikan seluruh tanggung jawab kami pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam firman-Mu kami kuat, hanya di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan saat ini Bapa, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba sungguh bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang adalah sumber firman dalam hidup kami. Haleluya, amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 ayat. Yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Tuhan, izinkanlah kami hamba-hamba-Mu ini menyiarkan berita-Mu dengan tidak takut. Dan yang kedua terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Memberitakan Injil, Tugas dan Tanggung Jawab Orang Percaya. Perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diawali dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Di tengah-tengah pelajaran yang dia bawakan oleh guru itu, ia memberikan pengumuman atau informasi penting kepada para murid. Dan informasi yang didengarkan oleh para murid ini harus diberitahukan kepada orang tua mereka. Akan tetapi dari puluhan murid yang mendengar informasi tersebut, ada saja yang tidak mau melanjutkan informasinya kepada orang tua mereka. Sehingga banyak juga daripada orang tua mereka yang tidak mengetahui informasi penting yang harusnya mereka dengarkan. Melalui ilustrasi di atas, jika kita mengaitkan dengan kehidupan kita orang percaya, kita memiliki sebuah kewajiban, yaitu untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Akan tetapi dalam realita kehidupan ini, banyak orang yang tidak mau untuk memberitakan kabar baik itu. Berbagai macam alasan yang mereka kemukakan seperti takut, malas, tidak ada kesempatan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus menegaskan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah.
Rasul Paulus sadar bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas salib. Paulus menganggap sebagai hutang bila ia tidak memberitakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya tanpa terkecuali. Rasul Paulus memberi nasihat, selagi ada waktu dan kesempatan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Meski dipenjara karena Kristus, Rasul Paulus tidak pernah merasa minder atau malu. Bahkan menghadapi kematian pun ia tidak takut, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu terdapat dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Bagi Rasul Paulus, hidup adalah bekerja untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Rasul Paulus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa bagi kita, terlebih lagi bagi pelayan Tuhan, dan sangatlah patut kita untuk mengikuti jejaknya. Memang tetap kuat dan bersukacita di tengah penderitaan bukanlah perkara yang mudah. Tidak sedikit orang Kristen yang merasa kecewa lalu mundur dari pelayanan hanya karena tersinggung oleh kata-kata rekan sepelayanan, oleh karena fasilitas yang disediakan kurang memadai dan sebagainya. Padahal kita belum mengalami seperti apa yang dialami Paulus. Adalah mudah melayani Tuhan apabila fasilitas yang disediakan serbawa atau mencukupi dan kebutuhan materi kita juga tercukupi. Namun jika yang terjadi sebaliknya, masih dapatkah kita tetap mengucap syukur dan tetap semangat? Bagi Paulus, dipercaya menjadi hamba Kristus sudah merupakan anugerah yang tak ternilai, sehingga ia berkata, "Jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah." Terdapat dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Hidup Paulus benar-benar membawa dampak yang luar biasa. Injil semakin maju dan hidupnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Proses menyebarkan atau memberitakan kabar baik atau Injil sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti bagaimana kita bertutur kata yang baik dan sopan dengan orang lain, sehingga ketika orang lain mendengarkan perkataan kita, mereka merasa terhibur. Kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam pergaulan kita setiap hari dengan perkataan kita yang santun, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus dan bisa mendengar kebaikan Tuhan. Mari kita melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga hidup kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Sia-sia saja jika kita memberitakan Injil, tetapi kelakuan kita masih belum mencerminkan karakter seorang Kristen yang baik. Misalnya saja kita memberitakan ayat Injil tentang larangan bermabuk-mabukan, berjudi, pesta pora, akan tetapi kita masih melakukan dosa tersebut. Apakah orang yang kita beritakan akan mendengarkan jika sikap kita masih seperti tersebut? Tentu tidak. Orang tentu akan lebih mendengarkan jika perilaku kita sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan, atau dengan kata lain, kita sudah menjadi panutan atau teladan bagi kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Beritakanlah kabar baik
kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup mereka juga diselamatkan. Seberat apapun beban dan pergumulan, tetaplah semangat untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil-Nya, sebab upah besar disediakan bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami menjadi pemberita kabar baik, pembawa kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal akan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, keberanian, kesempatan bagi kami untuk kami boleh mewartakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami rindu dan terbeban ketika kami melihat kehidupan orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal akan Engkau. Tuhan, mengurapi setiap daripada kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami dengan kuasa Roh-Mu untuk kami bersikap, bertutur kata, bertingkah laku dengan baik, dengan benar, bukan saja di hadapan manusia, tapi kami bersikap benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas, tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami. Engkau memampukan kami, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami bisa dan dimampukan untuk memikul segala tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami pergumulan. Mereka mengalami kelaparan, kemiskinan, mereka mendapatkan tekanan yang berat, mereka mengalami kesedihan, keputusasaan. Saat ini Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka sungguh bisa mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan pemulihan, mereka mendapatkan berkat-berkat hanya di dalam nama Tuhan. Berkati juga setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan juga bisa menjadi berkat di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami yang memerlukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga kami berdoa bagi orang tua kami, ayah dan ibu kami, pasangan hidup kami, suami dan istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah senantiasa melimpah di dalam kehidupan keluarga kami. Hidup keluarga kami dipenuhi oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai segala tugas tanggung jawab kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.